Yuk, mari sebelum kita mulai, kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul. Biar walaupun ada yang secara online, kami percaya Tuhan tidak mengurangi urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menerima Tuhan sukacita, damai, kasih Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini kita beribadah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus ini sebenarnya sebelumnya sudah dinubuatkan oleh, semua tahu ya, Nabi Yesaya. Di lagu yang baru saja kita nyanyikan, seorang anaklah, biasa setiap kali kita nyanyi ya, itu sebenarnya penggalan dari ayat Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan lagi ya. Oh, hari ini kita temanya God with us, Tuhan beserta kita. Jadi penggalan ayat dari Yesaya 9 ayat 5 itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi pada waktu Nabi Yesaya menubuatkan ini, mereka tuh sedang dalam masa kelam. Mungkin mirip kayak kita sekarang, tapi mereka waktu itu kelam karena mereka itu dijajah oleh bangsa asing. Dijajah oleh bangsa asing, makanya mereka menanti-nantikan, aduh kapan ada penyelamat, juru selamat yang bisa membebaskan kita dari tekanan bangsa asing. Akhirnya setelah 700 tahun nubuatan ini baru terjadi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kita pasti pikir, wow, lama sekali. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah sejarah, bukan mitos. Alkitab itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang mereka itu sudah pernah merasakan the power and the presence of God. Jadi mereka sudah pernah merasakan kayak, wow, Tuhan begitu dahsyat, powerful. Dan mereka juga merasakan bahwa the presence of God begitu nyata dalam hidup mereka. Makanya Alkitab itu kumpulan sejarah dari orang-orang yang menulis. Dan sekarang 2000 tahun kemudian, kita masih merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Akhirnya sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Tapi jangan lupa, kita ini juga sekarang masih menanti-nantikan kedatangannya nanti untuk kedua kalinya. Jadi pada waktu itu, suatu malam, ada gembala lagi menjaga ternaknya. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan malaikat itu berkata di Lukas 2 ayat 10-11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi hari-hari ini pesan Tuhan masih sama, yang poin yang pertama, do not be afraid, jangan takut. Hari-hari ini begitu banyak yang bisa bikin kita takut. Kita mungkin takut dengan virus yang masih bersama kita. Kita bisa takut sama masa depan kita. Kita bisa takut kalau kita baca berita-berita, baca-baca berita yang kita terima dari forwardan. Tapi sama seperti sekarang, Tuhan katakan, jangan takut, Juru Selamat telah datang. Our Savior has come, namanya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Jadi sekarang ini, di situasi saudara lagi mengalami situasi apapun, jangan takut, Tuhan beserta kita. Itu adalah janji yang pasti. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Percayakan Tuhan pekerjaanmu, bisnismu. Percayakan Tuhan
Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka langsung keluar dari Taman Eden. Dosa itu yang membuat hubungan kita seperti terputus dari Tuhan. Kabar baiknya adalah pada saat kita meminta ampun sama Tuhan atas segala kesalahan dan kita terima Tuhan sebagai juru selamat, maka segala dosa sudah diampuni. Kita mungkin sering dengar, wah, dosa saya sudah diampuni. Hubungan kita yang dulu rusak sama Tuhan karena segala pelanggaran, segala dosa kita, sekarang sudah diperbaiki dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita mungkin udah pernah dengar, tapi belakangan ini kita masih berasa, kok masih gak damai ya perasaan saya? Kok rasanya saya kurang sukacita ya? Kok rasanya saya masih gampang takut, khawatir? Kalau masih ada yang merasa seperti itu, berarti hubungan kita sama Tuhan itu masih belum connect. Istilahnya begitu ya. Puasanya masih gampang takut. Pandemi itu bukan alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa bikin beribu macam alasan, kita bilang, sekarang lagi pandemi. Justru pada saat-saat seperti ini, kita harus benar-benar cari Tuhan. Kita harus benar-benar masih connect hubungannya sama Tuhan. Jangan kita pastikan wifi di rumah kita harus tetap connect, tapi hubungan kita dengan Tuhan harus tetap connect. Kita harus terus rajin ibadah. Kita harus terus rajin hadir dalam pertemuan Zoom meeting kita menjelang hari-hari akhir. Karena kita memang hidup di zaman-zaman akhir. Kita malah banyak mendengar kesaksian atau terobosan, breakthrough dari beberapa orang di antara kita justru di saat pandemi ini. Kalau saudara nggak merasakan itu, mari mulai komitmen lagi. Mulai komitmen lagi hubungan kita sama Tuhan biar tetap connect. Jadi apapun di depan kita nggak akan takut. Kita harus tetap connect biar kita bisa merasakan damai, sukacita, pengharapan bukan hanya di hari Natal saja, tapi untuk sepanjang tahun kita. Poin yang kedua, spread the good news. Sebarkan kabar kesukaan. Di versi Inggrisnya dikatakan seperti ini. Don't be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Jangan takut. Aku membawakan kepadamu kabar kesukaan, kabar gembira buat semua orang. Jadi bukan untuk beberapa orang, bukan untuk hanya orang terpilih saja, untuk semua orang. Malaikat katakan ini pada waktu sama para gembala, pada waktu lagi di padang. Kalau saudara tahu, gembala ternak, itu sebenarnya pekerjaan yang paling low status. Jadi kayak cukup kurang dibanggakan lah ya. Ini menunjukkan apa? Tapi malaikat itu menampakkan dirinya kepada para gembala. Berarti semua orang itu berharga di mata Tuhan. Nggak peduli status sosialnya seperti apa. Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Diperlukan seorang Maria, diperlukan seorang Yusuf untuk mereka mau masuk dalam rencana Tuhan, untuk mereka mau jadi papa mama Tuhan Yesus di bumi. Kalau nggak ada mereka, rencananya mungkin harus tunggu ada orang yang say yes. Diperlukan para gembala yang waktu itu lagi di ladang untuk percaya sama apa yang malaikat katakan. Mereka harus percaya dan akhirnya mereka langsung tinggalkan ternaknya. Ternak itu ngomongin soal pekerjaannya. Mereka percaya, malaikat bilang, sang juru selamat sudah datang. Mereka tinggalkan ternaknya, mereka langsung pergi ke Bethlehem. Mereka cari yang namanya siapa bayi Yesus.
Setelah itu mereka percaya, wah, Juru Selamat sudah datang, sudah lahir. Setelah itu mereka nggak berhenti di sana. Para gembala itu, mereka langsung bersuka cita, mereka memuji Tuhan, dan mereka spread the good news. Mereka bilang sama semua orang yang mereka kenal, hey, the Savior has come. Juru Selamat kita sudah datang, orang yang kita nanti-nantikan. Tiap orang harus menjalankan peran atau panggilannya supaya rencana Tuhan bisa digenapi. Diperlukan kita, diperlukan saudara dan saya, kita semua untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan. Saudara bisa jadi dampak mulai dari keluarga, mulai dari di kantor, mulai dari komunitas, di gereja. Tiap dari kita pasti punya perjalanan iman kita bersama Tuhan. Tiap dari kita itu punya proses yang ngebentuk kita bisa bertahan sampai detik ini. Tiap orang punya story masing-masing. Saudara harus ikut menyebarkan kabar baik, spread the good news. Kabar baik seperti apa yang bisa kita share? Kabar baik yang mungkin saudara pernah ngalamin, wah Tuhan begitu baik, begitu dahsyat dalam hidup saya. Itu yang bisa saudara share kepada orang-orang. Tuhan bisa pakai story kita buat kita bisa jadi dampak, buat kita bisa menguatkan iman orang, buat kita juga bisa membuat jadi inspirasi bagi orang lain. Persamaan dari Maria, Yusuf, dan para gembala itu adalah mereka itu udah tahu loh nubuatan mengenai akan datang seorang penyelamat, sang juru selamat. Mereka udah tahu. Padahal nubuatan itu udah beratus-ratus tahun yang lalu. Itu berarti setiap dari kita punya tugas. Kita harus pastikan orang yang kita kenal, the next generation, harus tahu siapa itu sang juru selamat, siapa itu Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus sudah datang, mereka nggak kenal. Kenapa? Karenanya pada waktu didatangi oleh malaikat, Maria, Yusuf, para gembala, mereka udah tahu inilah Mesias yang sudah ditunggu-tunggu. Inilah yang sesuai dengan nubuatan yang sudah bertahun-tahun. Sang juru selamat yang sudah dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Pertanyaannya, apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita masih menaruh harapan kita sama Tuhan? Atau kita menaruh harapan pada manusia atau pada harta benda? Apakah kita masih menaruh harapan kita sama Tuhan? Apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan untuk menjawab doa kita? Jadi Natal bukan hanya soal kelahiran yang sudah dinanti-nantikan, tapi di Ibrani 9 ayat 28 katakan, saya bacakan ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini bicara soal the second coming to save those who eagerly waiting for him. Jadi Natal itu bukan hanya untuk mengenai kelahiran Yesus, tapi mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan yang kedua akan memberikan kepada kita keselamatan yang gak bisa kita dapat dengan usaha kita sendiri. Kalau kita menanti-nantikan, maka kita gak akan kehilangan momen itu. Sama seperti Maria Yusuf yang sudah tahu, oh inilah juru selamat kita. Kalau kita masuk dalam momen itu, kita nggak akan miss. Kita tahu, dan kita, karena dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan datang kembali untuk menyelamatkan orang yang menanti-nantikan dia. Apakah kita masih menantikan Tuhan?
Kenapa sih kita harus menantikan Dia? Karena Tuhan ingin kita bukan hanya ditebus dosanya, tapi Tuhan juga mau pastikan kita itu bisa selamat sampai akhir. Kita bisa selamat sampai akhir, sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak mau di tengah jalan anak-anaknya itu nggak selamat. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah dinanti-nantikan. Kita jangan takut sama apa yang ada di depan kita, karena Tuhan beserta kita. Mari kita ikut jadi menyebarkan kabar baik. Kita spread the good news. Ikut ambil bagian dalam planning Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus persiapkan diri kita untuk kedatangan yang kedua, karena Tuhan mau kita selamat sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kalau setiap kita memegang ini di tangan kita, mari kita sadar bahwa terang Kristus itu sudah hadir. Tuhan benar-benar sudah hadir dan selalu ada dalam hidup kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. I am the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yes, terang hidup. Terang hidup sudah hadir. Tetapi kita mau belajar juga seperti orang Majus dengan responnya ketika melihat sinar terang di langit. Mereka mencari Tuhan. Mereka mungkin sekitar 5 bulan mencari Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu. Pertanyaannya, apakah kita masih mencari Tuhan, mengejar Tuhan? Apakah kita masih excited? Dan kita begitu semangat mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan? Tuhannya sudah hadir, terangnya sudah ada, pengharapan itu sudah ada. Tetapi seperti zaman sekarang mungkin ada gelombang TV atau mungkin gelombang radio, ada, tetapi kita perlu nyalakan TV-nya, nyalakan radionya, baru kita bisa ketemu siarannya. Gelombangnya ada, gak kemana-mana. Nyalakan TV-nya, nyalakan radionya, baru kita bisa menikmati siaran TV atau siaran radio. Kita butuh tune in. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan diri kita, terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan ketakutan kita. Kita tidak mencari Tuhan. Sehingga walau terang itu sudah ada nyata, tetapi kita tidak mengalaminya. Mari make a commitment. Ubah arah hidup saudara, supaya mulai hari ini kita mau cari Tuhan melebihi orang Majus, berusaha cari Tuhan di sulitnya padang, panasnya padang pasir selama lebih dari 5 bulan. Kita mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu akan menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia." Jangan khawatir. Mungkin kita alami beberapa kesulitan atau ada diizinkan beberapa kehilangan, tetapi sadarlah ada pengharapan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Ada harapan, terang itu telah hadir. Mari lepaskan yang ada di tanganmu, kesibukanmu, kesibukan yang sia-sia. Mungkin kita disibukkan oleh hobi selama ini, atau rencanamu, pekerjaanmu saja. Berikanlah hidupmu bagi Tuhan. Sambut Kristus dan biarkan terang itu nyata memulihkan hidup setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu Silent Night, Malam Kudus.
akhir tahun, apa yang selama ini mungkin kita berjanji untuk lakukan tetapi kita gagal untuk lakukan, ini saatnya untuk kita make recommitment. Temui Tuhan, sampaikan doa-doamu dengan kata-katamu sendiri. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami satu hati berdoa Tuhan. Biarkan Kau ada untuk setiap kami Tuhan. Sadarkan setiap kami bahwa terang itu sudah hadir, pengharapan itu sudah ada. Biarkan kami melihat hal itu dan kami bisa mempersiapkan setiap diri kami. Biarkan damai Kristus, terang Kristus, mujizat Natal itu terjadi dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kami percaya Tuhan, kami melepaskan Tuhan, tidak ada lagi roh ketakutan, anxiety Tuhan, kegelisahan Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak berkuasa atas kami Tuhan. Kami percaya Kau adalah satu-satunya Tuhan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan membantu kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, Kau pegang semuanya itu dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan dan sungguh-sungguh percaya Tuhan Kau datang untuk menyelamatkan. Iblis mungkin datang untuk mencuri, tapi Kau datang untuk menyelamatkan. Apa yang hilang akan kembali, apa yang kami butuhkan akan kami dapatkan. Hamba percaya Tuhan urapan-Mu ada senantiasa di setiap penghujung tahun yang ini, bahkan tahun 2021. Kami percaya Kau hadir dalam setiap doa-doa kami Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih tetap mengandalkan Engkau, menanti-nantikan Engkau. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau hadir, Kau berkuasa, dan tidak sedikit pun kuasa-Mu berkurang Tuhan walaupun di dalam pandemi ini. Hamba-Mu percaya Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang masih menantikan Engkau, mereka akan mendapatkan upahnya, reward dari Tuhan yang tidak akan pernah bisa didapatkan dan melalui usaha manusia. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan Kau hadir, Kau berkuasa, Kau mengurapi kami. Darah Kristus memeteraikan kami, mampukan kami untuk melakukan hal-hal di luar dari apapun yang kami bisa pikirkan, bayangkan. It's beyond our imagination. We believe in You Jesus, we believe in You. You're so great, You're so powerful. Thank You Lord Jesus for today. Thank You for your we believe in You. Terima kasih Kau hadir untuk menyelamatkan kami Tuhan. Apa yang terhilang, setiap luka, setiap ada luka batin, setiap ada hati yang dark Tuhan akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau datang untuk menyelamatkan, Kau datang untuk memperbaiki apa yang rusak dalam hubungan, apa yang sudah mungkin serasa tidak mustahil, tapi tidak ada, kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh berkuasa, Kau dahsyat, Kau dalam hidup kami Tuhan. Mampukan Tuhan setiap yang hari ini Tuhan, mereka akan spread the good news karena mereka Tuhan tahu Tuhan begitu dahsyat dalam hidup mereka Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menjadi alat-Mu, mampukan Tuhan agar kami bisa mencapai sampai garis akhir. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Ya, shalom teman-teman. Halo. Kaget juga disuruh bawain ini. Temanya tentang apa ya? Tentang menjaga api semangat kita itu biar tetap dalam Tuhan ya. Mungkin rekan-rekan sekalian juga punya cara masing-masing, dan cara saya salah satunya ya saya ikut Zoom gitu. Dengan berpatokan bahwa daging kita tuh lemah, rohnya dong yang kuat, dagingnya lemah banget gitu. Jadi dalam Zoom ini ya bukan sekedar cuman kita sharing, tapi kita juga saling menguatkan, saling mengingatkan. Jadi kita berkumpul juga mudah-mudahan ya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Kedua, saya berpikir ya, kita ini sebagai orang sebagai terang lah, sebagai lilin-lilin kecil ya. Kalau kita cuma sendirian aja ya, kalau ada angin kecil aja ya, api itu tuh lebih gampang mati.
Bayangin kalau kita bersekutu begitu ramainya ya. Sekelas negara maju seperti Australia sama Amerika pun kalau ada kebakaran hutan di orang tuh pasti kerepotan karena apinya begitu besar. Bayangin kalau kita begitu besar ya, cobaan-cobaan apa ya? Kalau kita saling berkumpul itu ya, saling mengingatkan cobaan apapun ya rasanya harusnya sih kita lebih kuat untuk menghadapinya. Terus palingnya itu aja dulu dah. Shalom ya buat semuanya yang ada di situ. Shalom. Buat kita semuanya. Oke, hari ini kita merayakan Natal. Tapi Natal 2020 kali ini spesial, berbeda sama Natal-Natal sebelumnya yang biasa kita rayakan. Tapi apapun itu, bagaimanapun kondisinya, biarlah hal seperti tersebut di atas itu tidak mengurangi makna Natal buat hidup kita masing-masing begitu. Jadi kita harus sadar bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat pernah hadir di dunia ini, pernah lahir di dunia ini untuk tujuan penyelamatan umat manusia, untuk tujuan penyelamatan kita orang-orang yang berdosa. Dan Natal yang tidak ideal menurut kita nih saat ini, biar itu juga mengingatkan kita bahwa ketidakidealan itu juga pernah dirasakan oleh saat dulu 2000 tahun yang lalu nih, saat Tuhan Yesus hadir. Kita mau lihat di Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Dia, Sang Raja, Sang Juru Selamat, hadir di dunia melalui perawan Maria, yang menurut kita bahkan dari dulu sampai sekarang pun dianggap bahwa bila seorang perawan itu melahirkan seorang anak, itu hal yang tabu. Jadi itu enggak ideal. Satu. Terus sudah begitu, dia, Sang Raja Damai, lahir ke dunia ini di kandang domba. Yang kita tahu bahwa seorang raja, masa sih lahir di kandang domba? Kita tetap semangat untuk terus mencari Tuhan, untuk tetap terus bersandar kepada Tuhan. Di tahun-tahun berikutnya kita tetap berharap sama Tuhan, tetap kita enggak putus harapan, tidak patah semangat untuk tetap bertekad gitu, beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisinya, kita tetap semangat dalam terus mencari Tuhan, dalam terus beribadah kepada Tuhan. Itu saja sih. Selamat Natal 2020. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Merry Christmas. Merry Christmas semuanya yang ada di God bless ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye.